Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iketut Bendesa Wiatnyana, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Pada presentasi video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Saya akan memaparkan refleksi pembelajaran modul 1, 1 dan 1.2 koneksi antar materi dengan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran dan penerapan. Dimulai dari peristiwa. Sejak mengikuti materi PGP modul 1.1, saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Di modul ini saya mendapatkan ilmu tentang filosofi pemikiran Ki Hadjar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madya Mangon Karso, Tut Wuri Handayani. Dari filosofi tersebut, di depan guru harus bisa menjadi teladan yang baik kepada muridnya, di tengah guru tetap memberikan semangat, bimbingan, dan di belakang guru memberikan dorongan dan motivasi saat murid frustasi. Dalam praktiknya guru menuntun dan menghamba pada murid, dan murid bukan tabula rasa tapi murid ibarat kertas yang sudah mempunyai coretan-coretan yang samar-samar, kemudian guru menebalinya. Selanjutnya dalam proses pembelajaran yang holistik, artinya pembelajaran yang tidak hanya mengandalkan kognitifnya saja tapi juga mengaitkan afektif dan psikomotoriknya. Dalam arti lain, guru bertugas untuk menajamkan pikirannya, olah karsa, guru menajamkan perasaannya, olah rasa, dan guru juga menajamkan kreativitas dan perilakunya menjadi lebih baik, olahraga. Kemudian di modul 1.2, saya mendapatkan ilmu tentang nilai dan peran guru penggerak. Di materi ini saya mendapatkan semboyan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada konsep tergerak, artinya guru dengan kesadaran dirinya harus memahami cara kerja otak manusia. Tentunya dalam hal ini ditujukan kepada murid, bahwa murid itu mempunyai hal unik. Dengan otak luhurnya mereka bisa berpikir, logis, terstruktur, mandiri dan berimajinasi ke depan dalam hidupnya. Selain itu guru juga harus memahami periode usia anak. Pada pemahaman ini guru mendesain pembelajarannya harus menyesuaikan dari periode usia tersebut. Karena menurut KHD proses belajar harus selaras dengan kodrat anak. Di modul 1.2 ini saya juga belajar nilai dan peran sebagai nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru meliputi pendidikan yang berpusat pada murid, student center, bukan berpusat pada guru, teacher center. Guru harus berkolaborasi, mandiri, inovatif dan reflektif. Dalam perannya, guru harus menjadi pemimpin pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Mendorong kolaborasi pada teman sejawat maupun murid, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan siswa, dan menggerakkan komunitas praktisi. Adapun kaitannya antara modul 1.1 dengan modul 1.2 adalah dua modul yang saling berhubungan, ada benang merah antara satu dengan yang lainnya. Ketika guru sudah memahami nilai-nilai dan penerapannya akan mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, guru menggali segala potensi yang dimiliki oleh mereka. Peristiwa atau momen yang paling menantang dalam pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 adalah ketika melakukan aksi nyata atau penerapan filosofis pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu. Terutama untuk mengerjakan tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi sesama rekan calon guru penggerak yang lainnya. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat mengikuti modul 1.1 dan modul 1.2 ini, saya merasa sangat bahagia sekali. Karena memperoleh ilmu dan bimbingan dari pengajar praktik, PP, fasilitator, instruktur dan juga pengalaman dari teman-teman CGP saat berkolaborasi bersama. Setelah mendalami modul di atas, saya merasa seperti bagaikan seorang murid yang perlu belajar lebih banyak. Masih perlu belajar banyak tentang mengenali nilai-nilai dan peran guru yang sesungguhnya. Dan saya merasa ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam cara pembelajaran maupun cara pandang saya kepada murid selama ini, maka dari itu saya harus belajar dan belajar lagi untuk memiliki keseluruhan dari nilai-nilai dan peran tersebut. Refleksi yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran yang awalnya hanya mentransfer ilmu atau berpusat pada guru, dan tidak memberi kelonggaran pada murid untuk bereksplorasi sesuai media yang mereka sukai. Pembelajaran yang hanya memaku pada nilai dan angka, intelektual, bukan cara mereka untuk menemukan sendiri dalam pembelajarannya dari apa yang mereka miliki. Pembelajaran yang masih memahami bahwa murid adalah tabula rasa, namun sebenarnya yang harus lakukan setelah mempelajari modul kedua tersebut bahwa murid adalah buku yang sudah ada coretannya yang samar-samar dan guru menebalkannya. Untuk menebalkannya maka guru harus menuntun murid seperti layaknya petani.
Para petani akan memahami dan menumbuhkan kembangkan tanamannya yang sesuai tanaman tersebut. Maka saya harus menjadi guru yang tidak melawan dari kodrat zaman, kodrat alam dan kebutuhan murid. Tidak memperlakukan mereka seperti ikan yang memanjat pohon, tapi menyesuaikan dari kodrat yang mereka miliki. Refleksi yang keempat adalah penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan diantaranya yang pertama, berpihak pada murid, yakni menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Kedua, inovatif yaitu mempelajari hal-hal yang baru, untuk terus berkreasi dan berinovasi tiada henti untuk mengembangkan potensi yang saya miliki. Ketiga, reflektif, yaitu berusaha melakukan refleksi secara berkala, sehingga menemukan kekurangan dan menciptakan perbaikan dan peningkatan dalam pembelajaran. Keempat, kolaboratif yakni senantiasa berbagi ilmu, berkolaborasi dengan teman sejawat dan kepala sekolah demi kemajuan sekolah dan kebaikan murid. Dan yang kelima, mandiri yaitu mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan diri secara mandiri baik melalui luring maupun daring, di MGMP, dari Dinas Kemenang ataupun dari Kemdikbud. Salam guru penggerak, salam bahagia, sekian dan terima kasih Om Santi. Santi Om.